Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Tapi saya percaya meskipun masih secara online, belum offline, semangat Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu akan Tuhan, saya percaya tetap ada di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, pada hari ini mari persiapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan, untuk kita boleh datang menyembah Tuhan, dan kita memberikan dari hati kita, hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita juga dapat menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, persiapkan juga roti dan anggur Bapak Ibu sekalian, karena setelah firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, karena mengingat hari ini adalah minggu pertama di bulan September ini. Oleh karena itu, persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita terlebih dahulu. Kita akan mulai di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Pada hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah secara online yang kami laksanakan pada hari ini. Oleh karena itu berkati ya Tuhan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya, sehingga dengan tidak kekurangan suatu apapun, dalam pimpinan dan naungan Roh Kudus, semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan siapapun yang mengikuti ibadah secara online melalui tayangan yang dibagikan pada saat ini, mari Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memberikan hikmat juga. Dan biarlah semua yang mengikuti ibadah secara online hari ini betul-betul memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, segala intimidasi iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah sekali lagi Roh Kudus yang menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat beribadah kembali bersama kami pagi ini. Kami percaya bahwa Ibu yang ada di rumah saat ini menyaksikan kebesaran Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan bersama-sama dengan kita melalui pujian yang kita naikkan, doa yang kita naikkan, bahkan firman Tuhan yang kita dengar pada minggu hari ini. Biarlah ini memberikan kekuatan bagi kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan
perjamuan kudus. Kami serahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk boleh Kau layakan kami menerima sakramen perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan dalam kehidupan kami saat ini. Di masa-masa kami sulit menghadapi segala sesuatu, tapi kami dan percaya melalui firman-Mu boleh menguatkan, bahkan firman-Mu menuntun kami untuk memberikan kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan. Juga kami bersyukur atas perjamuan yang sebentar kami akan terima bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa dan kami akan menerima firman. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan fokuskan kepada pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran dan kita akan menerima yang terbaik oleh firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita belajar firman Tuhan atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini, mari tundukkan kepala terlebih dahulu. Kembali kita akan berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk menolong memimpin kita agar kita boleh mengerti firman Tuhan dan kita boleh menerapkan firman Tuhan atau mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur di kesempatan yang indah ini diberikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan jamahan Tuhan meskipun kami menyaksikan di layar kaca kami dimanapun kami berada saat ini. Oleh karena itu, pada hari ini juga kami bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh dapat mendengarkan Tuhan berbicara pada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan dan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang hidup. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima pada hari ini betul-betul hidup di dalam hidup kami, memimpin kami, membawa kami kepada suatu pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu berkati pelajaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati urapi hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus ambil alih, berikan hikmat pengertian pemahaman yang baru, dan jemaat Tuhan begitu juga diberikan hikmat pengertian pemahaman yang baru. Jadi dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membuka di dalam kitab kita, yaitu di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari buka. Kalau udah dapat saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Simak baik-baik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki
tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kalau termasuk perempuan dan anak-anak, lebih daripada 5.000 orang yang makan roti dan ikan pada saat itu. Nah Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya kena percaya bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ini, yang berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ini sudah sering Bapak Ibu dengar melalui khotbah-khotbah yang disampaikan mungkin oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sendiri sudah sering mungkin membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Tapi pada hari ini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, yang mana firman Tuhan ini berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki ini tercatat di dalam 4 Injil. Matius yang kita baca, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah tetapi ada juga di dalam Markus pasal yang ke-8 kalau tidak salah saya itu ada juga dicatat Yesus melakukan mujizat juga, memberi makan 4.000 orang, bukan 5.000, tapi 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi intinya di sini sama, yaitu waktu Yesus memberi makan orang banyak ini. Mengapa? Karena Yesus memberi makan mereka, timbul belas kasihan di hati Yesus. Tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang mengikut dia. Makanya dia melakukan mujizat dengan memberi makan orang dalam jumlah yang begitu besar, hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan dan 7 potong roti dan beberapa ikan, yang di pasal yang ke-8 dalam Markus pasal 8 ini. Yang kita baca ini Matius pasal yang ke-14. Nah Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari melalui khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya beri judul Yesuslah Jawaban. Sekali lagi, Yesuslah Jawaban. Nah minggu sebelumnya atau minggu yang lalu di akhir bulan Agustus, khotbah saya itu saya beri judul Pahitnya Kehidupan. Sekali lagi, pahitnya kehidupan. Karena begitu pahitnya kehidupan ini, maka sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan kita yang kita hadapi pada saat ini. Yesuslah satu-satunya jawaban. Jadi judul khotbah saya, Yesuslah Jawaban. Nah kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya, mereka habis melakukan suatu pelayanan yang membuat mereka menjadi lelah dan mendorong mereka untuk menenangkan diri dari kerumunan orang banyak setelah seharian mereka melakukan pelayanan. Nah, mereka membutuhkan ketenangan. Tetapi pada saat itu, ketika mereka membutuhkan ketenangan setelah melakukan pelayanan yang begitu melelahkan bagi mereka, Yesus melihat, Yesus memandang kepada orang banyak itu, dan dia melihat apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu yang mengikut dia pada saat itu. Nah sehingga dikatakan ayat yang ke-14, maka tergeraklah hati Yesus. Sekali lagi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di dalam keempat Injil Bapak Ibu akan menemukan sama juga. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan di sini adalah suatu perasaan yang menggerakkan hati atau suatu perasaan yang menggerakkan sanubari kita. Dan perasaan inilah yang membuat seseorang, yang membuat Yesus, yang membuat saudara dan saya, membuat kita melihat penderitaan, melihat kemalangan sesama kita. Sehingga ada satu dorongan yang kuat dari hati kita, dari diri kita untuk apa? Untuk kita menolong, untuk kita membantu orang yang sedang mengalami penderitaan, orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, seperti halnya Yesus. Nah perasaan ini yang mendorong Yesus timbul belas kasihan untuk apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang banyak yang mengikut dia pada saat itu. Padahal murid-murid Yesus bilang, udah guru suruh mereka pulang aja, karena hari sudah menjelang malam.
Sebelum toko-toko, warung-warung tutup istilahnya di desa-desa, biar mereka sambil pulang mereka bisa mampir untuk beli makanan untuk bekal mereka pulang. Tapi Yesus mengatakan tidak, kamu harus memberi mereka makan. Loh, bagaimana bisa memberi makan orang dengan begitu jumlah yang begitu besar? Tetapi hanya dengan bermodalkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Melalui seorang anak yang memberikan bekal dalam perjalanannya, 5 roti dan 2 ikan. Nah Bapak Ibu, jadi perasaan inilah yang membuat Yesus merasa sedih, yang harusnya juga membuat Bapak Ibu sekalian, membuat saya, membuat kita semua merasa sedih ketika kita melihat penderitaan, kesulitan, kemalangan, kekurangan sesama kita yang sedang mereka alami. Sehingga harus ini mendorong kita untuk apa? Untuk kita dapat menolong, dapat membantu sesuai dengan kemampuan, kekuatan kita. Beberapa hari yang lalu, saya dan istri kami sudah hampir seharian jalan melakukan berbagai macam pekerjaan, ya, khususnya pekerjaan kami. Jalan seharian dan sudah cukup capek lah istilahnya. Kemudian kami melakukan perjalanan pulang ke rumah. Nah, waktu masuk di jalan untuk menuju rumah kami, tiba-tiba kami akan masuk ke dalam gang perumahan kami. Dalam gang ini, waktu sebelum belok, tiba-tiba saya dan istri melihat seorang bapak-bapak yang memanggul kerupuk. Dan kerupuknya masih cukup banyak di dalam keranjangnya. Kemudian istri saya bilang, Hani, berhenti. Kasihan bapak itu kerupuknya masih banyak. Biar kita beli beberapa kerupuknya. Oke, saya bilang itu. Langsung masuk ke gang saya, berhenti, terus dipanggil. Istri saya panggil, Pak, tunggu Pak, mau beli kerupuk. Akhirnya turun istri saya, dia mengambil kira-kira 3 bungkus kerupuk. 3 bungkus kerupuk pasir 2 dan kerupuk yang putih bulat 1 biasa. Yang biasa itu 1 bungkus ambil, jadi 3. Kemudian datang ke mobil lagi, dia tanya saya, Hani, harus kasih berapa bapak ini? Kasih segini cukup nggak? Cukup, kasih aja bapak itu. Akhirnya istri saya ambil, kemudian memberikan kepada bapak ini. Dan bapak ini merasa diberkati. Saya bilang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Nah, istri saya membayar kerupuk bapak ini dengan jumlah lebih daripada harga kerupuk ini yang harus dibayar. Misalnya kerupuknya harganya 1 bungkus itu 3.000 perak. Kaliin 3 berapa? 9.000 perak. Betul kan? Tapi istri saya memberikan lebih. Karena apa? Ada suatu dorongan di sanubari istri saya, suatu dorongan di hati istri saya untuk apa? Untuk menolong bapak ini. Karena melihat apa? Melihat dagangan bapak ini masih menumpuk banyak di dalam keranjangnya. Sehingga tergerak untuk apa? Memberi kepada bapak ini lebih. Ini yang dilakukan kepada sesama kami, kepada sesama kita, yaitu yang dilakukan oleh istri saya. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, belas kasihan ini adalah merupakan ciri-ciri atau merupakan ciri khasnya Allah, yaitu belas kasihan. Ciri khasnya Allah dan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus. Seperti yang halnya yang diperbuat Tuhan Yesus. Yang mana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak dalam jumlah yang begitu besar mengikut dia pada saat itu. Ketika ia mendarat dari danau Tiberias atau Galilea itu. Dan melihat berbondong-bondong orang melalui desa-desa datang menghampiri Yesus, mengikut Yesus. Nah seperti yang Yesus perbuat. Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang besar jumlahnya mengikuti dia. Sehingga akhirnya Yesus melakukan yang namanya mujizat. Sekali lagi, akhirnya Yesus melakukan yang namanya mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kenapa? Tergerak oleh belas kasihan yang dia melakukan mujizat dengan memberkati roti dan ikan itu. Kemudian pecah-pecahkan, dibagikan kepada muridnya, dan murid membagikan kepada orang dalam jumlah yang begitu besar. Nah Bapak Ibu, artinya di sini bahwa firman Tuhan sedang mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kepada saya, kepada kita semua,
tentang iman sebetulnya, tentang penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan, ketika iman dan penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Yesuslah yang akan menjadi jawaban bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Karena Yesuslah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan, dalam setiap persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini pada saat ini. Nah, karena Yesuslah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita, maka dari itu ada beberapa langkah atau ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita ambil dalam kita memecahkan setiap persoalan, setiap permasalahan dan pergumulan di dalam hidup ini. Dua hal aja atau dua langkah saja yang harus kita ambil. Yang pertama, kita harus memulai dengan apa yang ada pada diri kita. Mulailah dengan apa yang ada pada kita. Atau mulai dengan apa yang kita punyai pada saat ini. Kemampuan kita, ya kan, talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Modal kita yang kecil, kita mulai. Meskipun kecil, Tuhan dapat mengubah menjadi besar. Mulai. Yang paling terpenting, mulailah dengan kemauan di dalam diri kita. Murid Yesus yang bernama Andreas datang kepada Yesus dengan membawa seorang anak kecil yang membawa sedikit makanan, 5 roti dan 2 ikan. Ya kan, dibawa datang pada Yesus. Dan anak kecil ini dengan hati yang tulus, dia bersedia untuk memberikan makanannya kepada Yesus. Nah, kemudian waktu anak kecil ini dan Andreas memberikan makanan anak ini kepada Yesus, kemudian Yesus mengambil dan dia memberkatinya dan kemudian dia membagi-bagikannya kepada muridnya, dan muridnya akhirnya mulai melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sehingga waktu murid Yesus melakukan, terjadilah di situ yang namanya mujizat pelipat gandaan. Mujizat ini ada di dalam tangan Yesus. Yang sedikit Yesus ubah menjadi banyak. Yang kecil Yesus ubah menjadi besar. Jadi yang sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar. Mengapa? Karena Allah ada di dalamnya, makanya terjadi. Nah, yang sedikit, yang kecil, yang ada di dalam diri kita, yang ada pada kita, jikalau Allah disertai di dalamnya, jika Tuhan Yesus disertai di dalamnya, maka itu akan menjadi banyak, maka itu akan menjadi besar. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan mujizat? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Sekali lagi jawabannya adalah Yesus melakukan mujizat karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, tetapi tidak hanya cukup karena tergerak saja boleh belas kasihan, tapi tidak satu tindakan, tetapi disertai juga dengan tindakan, yaitu melakukan yang namanya mujizat. Sehingga mujizat pada saat itu terjadi. Mujizat yang Yesus lakukan itu adalah mujizat yang sangat penting. Mengapa saya katakan mujizat yang Yesus lakukan itu sangatlah penting? Karena yang pertama, mujizat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah roti hidup. Sekali lagi, karena mujizat ini menunjukkan kepada kita, mujizat yang Yesus lakukan menandakan bahwa Yesuslah roti hidup. Roti hidup yang menandakan bahwa Yesuslah yang memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, yang memelihara kehidupan saya, yang memelihara kehidupan kita semua, yang memelihara baik tubuh maupun jiwa kita, sehingga dia dapat memenuhi, dia dapat melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi tubuh jasmani kita ini. Makanya jangan khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan, burung di udara dia pelihara, terlebih lagi kamu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Kalau mujizat itu terjadi, itu menandakan bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah roti hidupnya akan memenuhi kebutuhan jasmani Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya dia dapat memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, tetapi kebutuhan secara roh kita, secara jiwa kita, hanya dia yang dapat memenuhi, tidak seorang pun yang dapat memenuhinya. Yang kedua,
Yang kedua, mengapa dikatakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu sangatlah penting? Tidak hanya karena mujizat ini menunjukkan kepada Yesus sebagai roti hidup yang menandakan bahwa Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani kita, yang memelihara kehidupan kita. Yang kedua, bahwa ini juga membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan, yaitu Yesuslah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan yang namanya mujizat. Nggak ada seorang pun yang dapat melakukan mujizat selain hanya Yesus. Jikalau ada orang yang melakukan mujizat kesembuhan, itu karena ada kuasa Yesus dalam dirinya. Tentunya orang yang percaya di dalam Yesus. Mujizat kesembuhan yang dari dunia sementara, tapi kalau pada Yesus kekal. Amin. Iblis bisa melakukan mujizat nggak? Bisa, tapi sementara, tidak abadi, tidak kekal istilahnya. Tapi kalau Yesus kekal. Kalau dari si iblis palsu, hanya untuk menipu, tetapi Yesus real, asli, tidak ada palsu. Nah, karena ini membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya juga dapat melakukan yang namanya mujizat ketika Yesus ada dalam kehidupan Bapak Ibu, ada dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat, dan kita juga dapat melakukan mujizat, dan kita juga akan mengalami yang namanya mujizat yang daripada Yesus. Makanya sedikit yang kita punya, mujizat itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan ubahkan menjadi besar, Tuhan akan mengubahkan menjadi berkelimpahan ketika Yesus ada di dalam kita. Yang ketiga, karena ini merupakan suatu contoh, yaitu contoh dari belas kasihan Yesus terhadap kebutuhan orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Berarti ini sebagai suatu contoh dan sebagai suatu tanda kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada kita semua, bahwa Yesus sanggup menolong kita yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan daripada Dia. Dia sanggup melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini Yesus mengajarkan sekali lagi kepada kita, sedikit yang kita punyai, sedikit yang kita miliki, atau apapun yang ada pada kita saat ini, itu dapat dijadikan Tuhan berkelimpahan. Kalau kita persembahkan, artinya kalau kita datang memberikannya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu akan terjadi mujizat, yaitu akan diberkati oleh Tuhan. Seperti halnya anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini. Amin. Nah, ketika kita memulai dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita punyai dan kita miliki saat ini, maka saya mau kasih tahu sekali lagi, kita akan menerima hasilnya yang terbaik daripada Tuhan. Nah, Yesuslah ya jawaban. Yesuslah jawaban. Ada beberapa langkah yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita ambil dalam memecahkan persoalan permasalahan dan pergumulan hidup ini. Tidak hanya kita memulai dengan apa yang kita punya atau apa yang kita miliki, kecil atau sedikit pun kita mulai, maka terjadi mujizat dan kita akan menerima hasilnya. Nah, oleh karena itu yang kedua poinnya, tidak hanya kita memulai dengan apa yang kita punya atau kita miliki atau yang ada pada kita, tetapi kita akan menerima hasilnya. Para murid Yesus pada saat itu mengambil roti yang sudah dipecah-pecahkan Yesus setelah diberkati, dipecah-pecahkan Yesus, kemudian dibagikan kepada murid-muridnya. Kemudian dengan serempak murid-murid Yesus, ke-12 murid ini membagikan kepada orang banyak pada saat itu dibagikan. Dan orang banyak saat itu yang duduk di berkelompok-berkelompok pada saat itu, orang yang begitu banyak, mereka mendapatkan makanan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Semua persediaan ada bagi mereka, tidak kekurangan suatu apapun, tidak kurang sedikit pun. Bahkan mereka mengambil lebih daripada satu, mereka makan sampai kenyang. Bahkan mungkin mereka ada yang sudah ngambil untuk bekal mereka pulang, padahal ada sisanya bekalnya juga. Nah, saudara sekalian, murid-murid Yesus itu percaya apa yang diperintahkan Yesus. Walau itu atau meskipun itu sepertinya bertentangan dengan akal manusiawi, bertentangan dengan logika mereka. Sepertinya tak masuk akal, masa sih 5 roti
Dan 2 ikan kemudian dipecah-pecah, dimasukkan ke dalam bakul-bakul, dibagi kepada kita 12 orang ini murid. Masa itu bisa dapat memenuhi dengan begitu banyak orang? Masa? Kok bisa sih? Mungkin secara logika, secara akal manusia bertentangan. Anda mungkin lah nih. Tapi murid-murid Yesus, mereka mau melakukannya dengan penuh ketaatan. Mereka melakukan dengan penuh ketundukan kepada Yesus. Waktu Yesus memerintahkan untuk membagikan kepada orang banyak itu. Sehingga masih ada 12 bakul. Yaitu 12 bakul penuh potongan-potongan roti yang tersisa setelah orang banyak itu makan sampai kenyang. Dan mereka mengambil untuk bekal di dalam perjalanan pulang mereka. Nah, kalau kita mau taat di sini. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian mau taat kepada perintah Yesus, saya mau katakan, maka Bapak Ibu akan mengalami mujizat Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami mujizat Tuhan. Karena itu adalah upah daripada ketaatan. Yaitu kita akan menerima yang namanya mujizat Tuhan. Pertanyaannya, apa sih mujizat itu? Apa sih mujizat itu? Mujizat adalah suatu perbuatan yang adikodrati yang dilakukan dengan kuasa adikodrati. Nah, dan mujizat ini hanya dapat dilakukan oleh yang adikodrati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini perbuatan adikodrati dengan kuasa Yesus Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan mujizat dengan kuasa adikodrati ini kan hanya Yesus Tuhan. Tetapi hanya orang yang bertuhankan Yesus, yang hidup dalam Yesus, yang akan mengalami mujizat, yaitu dari perbuatan yang adikodrati, yang dilakukan dengan kuasa adikodrati yang daripada Yesus. Artinya gini, kita dapat mengalami mujizat itu karena Tuhan, dan kita dapat melakukan mujizat pun juga karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau bukan ada karena Tuhan Yesus, nggak mungkin kita bisa melakukannya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu, kita melihat kayak saat ini kan terkenal tuh lagi fenomenal itu ya, Pastor Andi Simon yang di Kalimantan yang melakukan penyembuhan, mujizat-mujizat kesembuhan. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, semua berbondong-bondong itu. YHS itu, Geraha YHS didatangi orang sampai masa-masa pandemi ini pun, sampai orang begitu banyak datang dari berbagai macam daerah. Bahkan waktu itu, saat itu saya melihat ada salah satu polisi dari Bali, polisi atau pensiunan polisi kalian masih aktif kayaknya, datang ke sana untuk berobat karena mengalami kelumpuhan. Dan saat itu waktu Pastor Andi Simon mendoakannya, ia mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan. Nah, mujizat yang dialami oleh orang yang disembuhkan oleh Pastor Andi Simon ini, dan mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon ini, karena apa? Karena ada kuasa adikodrati, yaitu kuasa Yesus di dalam diri Pastor Andi Simon ini, dalam diri hamba Tuhan ini, sehingga dapat melakukan mujizat kesembuhan, sehingga orang yang sakit disembuhkan. Nah, jadi mujizat adalah perbuatan yang adikodrati, yang dilakukan dengan kuasa adikodrati, bukan dengan kuasa manusia. Manusia tidak berkuasa, hanya dengan kuasa Tuhan. Itulah kuasa adikodrati. Pertanyaan yang kedua, manfaat dari mujizat itu sendiri itu untuk apa sebetulnya? Untuk apa sebenarnya? Yang pertama, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu untuk membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan yang berkuasa, bukan yang lain. Yesus Tuhanlah yang berkuasa atas hidup Bapak Ibu sekalian, bukan yang lain. Makanya dapat melakukan mujizat atas hidup Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangun dari tidur, kita menghirup nafas kehidupan, itu aja udah mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, itu pun mujizat yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anugerah yang dilimpahkan atas hidup kita. Setiap hari ini hidup kita dipenuhi dengan mujizat yang daripada Tuhan. Kita keluar dari rumah, kemudian kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak berdosa, itu pun karena mujizat Tuhan. Apa? Perlindungan. Itu mujizat Tuhan. Nah, mengapa mujizat itu perlu? Untuk membuktikan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, untuk apa? Mengungkapkan kasih Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap kita, saudara dan saya. Jadi sekali lagi, manfaat dari mujizat itu sendiri itu apa?
Tidak hanya untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Tidak hanya untuk mengungkapkan kasih Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap kita, saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saya mau katakan, Bapak Ibu terimalah mujizat yang dari Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam hidup Bapak Ibu sekalian mulai sekarang. Dan jadilah seperti yang Bapak Ibu saudara sekalian imani, yaitu imanilah mujizat itu terjadi, maka terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, saya mau katakan bahwa Yesus adalah sumber jawaban dalam hidup kita. Maka dari itu, saya mau katakan, saya mengajak Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat saat ini. Apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, Dia sanggup memenuhi baik tubuh maupun jiwa, baik jasmani maupun rohani. Dia sanggup memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Dia sanggup. Datanglah kepada Yesus. Jangan ragu. Cukup percaya saja kepada Dia bahwa Dia sanggup melakukan mujizat dengan kuasa yang adikodrati. Dan hiduplah di dalam ketaatan seperti muridnya, melakukan perintah-perintah Yesus, yaitu firman Tuhan ini. Maka saya mau katakan, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati kita semua. Mari kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu bersyukur, kemudian siapkan roti dan anggur Bapak Ibu, dan kita akan mengambil bagian sekaligus di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami. Kami percaya bahwa Yesuslah jawaban di dalam hidup kami. Yesuslah sumber pertolongan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengundang Yesus Tuhan senantiasa bertahta dalam hati, pikiran, dan hidup kami, memerintah di dalam kehidupan kami, sehingga ketika Yesus adalah hidup kami, maka kami akan kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan, setiap persoalan permasalahan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kami, baik itu dalam hal kebutuhan-kebutuhan kami secara jasmani, secara khusus pada saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Yesuslah yang sanggup memenuhinya, karena Yesuslah roti hidup bagi kami. Tidak hanya memenuhi kebutuhan secara jasmani kami, tetapi juga memenuhi bagi jiwa kami, rohani kami dapat dipenuhi, dipuaskan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya seperti halnya mujizat yang Tuhan lakukan kepada 5.000 orang laki-laki dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Kami percaya bahwa mujizat Yesus juga akan terjadi atas hidup kami. Ketika kami datang memberikan hidup kami dengan apa yang kami punya, kami miliki, kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kami, waktu kami membawa datang pada Tuhan, kami percaya Tuhan akan melakukan mujizat Tuhan. Tuhan akan membuat menjadi besar, Tuhan akan membuat menjadi berkembang, Tuhan akan membuat menjadi maju ketika ada Tuhan bersama kami. Kami percaya dan kami mengundang Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa firman Tuhan, bahwa percaya bahwa firman Tuhan akan tertanam di dasar hati jemaat Tuhan, dan firman-Nya akan berakar, bertumbuh, dan jemaat Tuhan akan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mengambil bagian juga dalam perjamuan kudus. Tuhan, berkati kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Ampuni ya Tuhan segala pelanggaran, salah dan dosa kami. Kuduskanlah, sucikan hati dan pikiran hidup kami, agar kami boleh dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sekali lagi, berkati, kuduskan, sucikan roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum sebagai peringatan akan kematian Yesus, akan pengorbanan Yesus dalam hidup kami, dan kami menghargai dengan kami mempersembahkan hidup kami bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Yesus Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau
Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu dan angkat tinggi melebihi kepala Bapak Ibu. Dan kita akan memakan roti ini terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu layakkanlah kami untuk kami boleh turut mengambil bagian di dalamnya. Karena ketika kami mengambil bagian dalamnya, kami percaya kami memperingati akan pengorbanan Kristus. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah kami pegang di tangan kanan kami melebihi kepala kami, sebagai tanda penghormatan kami, tanda pengagungan kami, tanda kekaguman kami akan kasih Yesus yang begitu besar, yang mana Yesus tergerak oleh belas kasihan, memberikan hidupnya bagi dunia ini, bahkan memberikan hidupnya bagi kami. Ajarkan kami untuk menghargai Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Kami akan memakan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah terpecah-pecah bagi gereja-Mu. Dan bila ketika kami memakannya, kami memperingati akan pengorbanan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan mempersatukan kami dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkatlah cawan di tangan kanan Bapak Ibu tinggi melebihi kepala Bapak Ibu. Cawan ini adalah lambang perjanjian baru, yaitu darah Kristus yang sudah tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Oleh karena itu, mari kita mau menghargai pengorbanan Yesus dengan darah yang tercurah, yang sudah menebus kita, membayar kita lunas, sehingga hidup kita bukan milik dunia ini, bukan milik si iblis si jahat, tetapi hidup kita milik Kristus. Dulu kita hidup dalam perbudakan dosa, tapi sekarang kita beroleh kebebasan kemenangan. Oleh karena itu, pergunakanlah hidup kita yang sudah dibebaskan dan memperoleh kemenangan yang pada Tuhan ini dengan kita mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Saat ini kami akan meminum anggur ini yang melambangkan, yang menggambarkan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, menebus kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib, yang sudah mati bagi kami, gantikan kami. Yang harusnya kamilah yang disalibkan karena salah dosa dan pelanggaran kami, tapi Tuhan Yesus mengambil dan menggantikan kami agar kami beroleh hidup. Ajarkan kami untuk menghargainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Biarlah kami memberikan hidup kami juga Tuhan untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami akan meminum anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa pada hari ini.
Angkatlah kedua tanganmu jikalau ada sakit penyakit yang Bapak Ibu ingin mengalami mujizat Tuhan. Saya mau katakan Yesuslah jawaban. Oleh karena itu taruh tangan kanan Bapak Ibu di tempat yang sakit atau taruh di dada Bapak Ibu. Kemudian angkat tangan kiri Bapak Ibu ke atas dan arahkan hati Bapak Ibu pada Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang menandakan membutuhkan pertolongan daripadamu Tuhan, dan yang mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah jawaban. Saat hari ini Tuhan mau berdoa biarlah mujizatmu terjadi, kesembuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman dan pengharapan saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, dan terjadilah. Sakit penyakit dalam bentuk apapun, segala kuasanya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan dengan bilur-bilur-Mu Yesus menjadi sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan buat umat-Mu, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online, oleh tayangan yang dibagikan pada saat ini di layar kaca masing-masing. Hamba berdoa dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup, baik bagi kebutuhan-kebutuhan hidup. Mari Tuhan akan menjadi sumber jawaban pertolongan. Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan keperluan umat Tuhan. Karena hamba percaya bahwa Yesuslah roti hidup yang menandakan bahwa Yesus akan memenuhi kebutuhan jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan siapapun. Tidak hanya secara tubuh jasmani, tetapi secara rohani Yesus akan memenuhinya. Hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang mungkin mempunyai persoalan, permasalahan, pergumulan hidup, tantangan hidup ke depan. Hamba berdoa, Yesus yang menjadi jawaban, Yesus yang menjadi pertolongan akan nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan nyatakanlah mujizat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa pada hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami ambil bersama-sama bagian di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sudah
puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Baiklah, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur membuat ibadah pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami hingga kami boleh dapat melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kembali kami lakukan semua ini hanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami masing-masing pribadi, baik melalui pujian penyembahan kami, baik melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya itu menguatkan kami, menghiburkan kami. Dan kami percaya bahwa Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan, tantangan, persoalan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Yesus Tuhan, dan Yesus ada di dalam kami karena akan memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bahkan berkati sepanjang 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Mari apa yang menjadi impian, harapan jemaat Tuhan, Tuhanlah yang akan menyatakan dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa yang adikodrati terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami dan taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami. Tuhan tolong pemimpin kami tertinggi, presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam masa pandemi ini, berikan hikmat untuk dapat mengatasinya. Masyarakat Tuhan tolong untuk boleh bekerja sama dengan pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mentaati prokes atau protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdoa segala niat buruk jahat manusia yang ingin mengambil keuntungan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Dan segala niat jahat buruk manusia yang ingin mengganggu sesuatu hal yang tidak baik, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Hoax Tuhan Yesus, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam mereka membangun dengan kata-kata bukan hoax, tapi kata-kata yang memotivasi sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali dari wabah yang sedang merebak saat ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh kuat menghadapinya dan berkemenangan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, saya kena percaya bahwa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjadi janji Tuhan bagi umatnya, bagi saudara saya, akan dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Besen Hamasiah.